Assalamualaikum, kembali lagi di Jarum Waktu, Jauh Mata Memandang. Konsep podcast ini mencoba untuk membuka sisi lain yang mungkin tidak terkuak, tidak terbuka. Lebih banyak ke sisi edukasi, motivasi, dan inspirasi di sini. Mudah-mudahan dengan narasumber yang saat ini mau kita coba diskusi atau discuss, membawa pencerahan buat kita semua ya, khususnya di lingkungan yang tenang, Grape on Road, dan pemuda-pemuda di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Ini saudara kita, salah satu klub masker di sini mengatakan tidak geng ya, dan klub motor basicnya mas semua juga gitu kan. Itu mungkin ada beberapa media yang mengangkat ke sana untuk naik rating, ada kepentingan. Jadilah sebuah geng supaya lebih ganas gitu kan. Padahal tidak seperti itu juga gitu kan. Nah, di sini ada saudara kita Kang Eki dari Grape on Road. Kang Eki ya. Tolong diperkenalkan Kang Eki. Halo, saya Eki. Alhamdulillah, makasih udah diundang. Siap, sama sama-sama. Bed, sama Kang Bagas. Yang sebetulnya mereka itu lebih senior dari saya. Kalau dalam hal pergengan, perorganisasian dan sebagainya, mereka adalah guru-guru saya sebetulnya. Senior high school. Old school berarti. Ya Kang Eki, terima kasih juga udah datang nih gitu kan. Hujan apapun keadaannya tadi kita syukuri ya. Dengan apa bentuk syukurnya ya datangnya kita ke sini. Dan mudah-mudahan dengan podcast ini sebuah kemanfaatan ya untuk semuanya kayak gitu Kang Eki. Nah di sini pun si info BMKG tadi ngasih info ke Mas Bet bahwa Kang Eki itu salah satu yang vokal lah untuk di internal GBR-nya juga gitu kan, untuk di Kota Bandung pun untuk eksternalnya ya agak famous lah ya untuk ya gimana GBR nih gitu kan. Tapi di sini kita pun tidak tahu sisi lainnya Kang Eki gitu kan. Mungkin ada stigma di lingkungan kita di Bandung gitu kan, selalu yang dilihat sisi negatif. Kyo gitu kan. Tapi sisi lainnya pun pasti ada yang positif gitu kan di sana. Dan kenapa adanya Grape on Road ini sampai sekarang masih bisa eksis? Yeah. Berarti kan ada sisi lain di sini gitu kan Eki ya. Ada sisi lain yang bisa menguatkan itu. Misalkan kesolidannya, persaudaraannya, kekeluarganya itu kita coba kupas tuntas di sini. Mungkin dengan langsung pelaku di lapangannya lebih jelas dan memang betul semua terpercaya dibanding saya. Jadi kan Eki, profilingnya mungkin sedikit seperti itu ya Kang Gas ya. Ini Kang Eki kok bisa sampai gabung di organisasi ini, itu seperti apa nih jalan ceritanya? Pasti dong ada, nggak mungkin tiba-tiba jadi gitu kan, pasti bayi dulu gitu kan, rangkap dulu kayak gitu. Gimana Kang Eki? Begini Kak Anda. Sebetulnya kalau dibilang termasuk yang vokal atau famous, saya merasa nggak juga. Oke. Banyak Dia teman mau make-nya. banyak yang lebih vokal, lebih famous, baik dari internal si GBR-nya atau dari eksternal, itu banyak lebih famous. Mungkin karena kebetulan aja saya waktu itu punya ide bikin si GBR Visabilillah aja jadi famous gitu. Dulu kalau edan-edan asaan saya mah loba kok di GBR anu leuwih Edan ya. Edan Ya daling inilah. Kalau dari sisi lain tadi maksudnya apa? Ya, kapan Kang Eki bisa gabung dengan kenapa bisa gabung ini dan kapan itu prosesnya? Nah, sebetulnya kan memang waktu itu fase-fase kenakalan di Bandung aja, Mas Bet, yang mengantarkan saya mengenal si GBR atau Grape on Road ini. Karena dulu memang ada fase-fase kenakalan di Bandung. Dulu kan sebelum ikut geng, zamana band-bandan, papang-rokan, underground dan terlibat di situ ya? Terlibat dulu kan zaman di Saparua suka sebut. Jadi di Bandung itu memang pada saat itu setahu saya sebelum adanya geng memang anak-anak Bandung ini ingin memperlihatkan dia punya apa ya namanya? Eksistensi.
eksistensi, dia punya karakter tersendiri dan sebagainya. Yang terkadang itu lebih dekat dengan rasis sebetulnya gitu. Dulu kan beda aliran musik bisa berantem. Betul. Saya ya, punk rock sama greencore dulu kan rame. Terus apa namanya? Ya dulu rame lah di Bandung gitu. Gara-gara anak-anak BTX yaitu botak skinhead kalau waktu di SMP saya. Di mana tuh SMP mana tuh? SMP 17 waktu Di itu. mana? Di Arca Manik Oh, Bandung. Arca Manik. Dulu Oh itu ada di SMP pun udah ada gitu udah gituan ada. ya? Musik-musikan. Jadi ada anak-anak yang seneng lagu-lagu skinhead, rambutnya pada botak, bikinlah BTX. Kemudian ada lagi GDR, Gondrong, itu musik-musik yang sukanya gang. Nah, itu kan kalau ngelewat suka dipukulin, tapi ya sifatnya pukul-pukulan yang nggak sampai fatal. Ya. Jadi bercanda-bercandaan aja sebetulnya. Nah, setelah fase-fase itu, mulailah. Kalau saya kebetulan di Bandung Timur, Mas Ber. Kalau Bandung Timur itu, kalau setahu saya, geng-geng motor yang terkenal saat ini, mulai masuknya ke Bandung Timur itu justru sama anak-anak yang rajin ikut les dulu. Yang Les-lesnya di kota Bandung atau di Bandung Timur? Di kota. Kayak ikut GO, SSC dan sebagainya. Mereka yang membawa. Saya juga waktu itu kan diajakin juga. Kenapa kalau orang Bandung Timur nyebut ke Bandung teh kotanya? Kasar buat Karena kota kalau gitu. baheula di Bandung Timur itu lobana sawah, Pak. Sekarang mah banyak perumahan, udah hilang Betul-betul ke sawahnya. kota ya? Oh, iya, orang-orang ujung berung Kalau biasanya. dulu mah banyak sawah gitu. Sawah. Di perumahan Kemana? itu lobana sawah. Ke kota. Kan di atas juga belum ada perumahan ya? Iya. Hutan atau Jadi- gunung lah ya? Nah, setahu saya, Dulu lesnya. jadi seandainya pada saat itu si geng motor memang udah lama gitu. Cuman kalau untuk ke Bandung Timur itu kan tahun 90-an tidak nggak terlalu dikenal sebetulnya. Kita lebih mengenalnya greencore, punk rock gitu, hardcore, musik bawah tanah lah ya? gitu. Rebel ya. Jadi dulu Ujung belum rebel. Ujung rebel. kalau anak Ujung Berung setelannya nggak metal itu kan tanda tanya anak Ujung Berung atau bukan gitu. Udah ubah banget gitu. Itu kan gitu. Nah, jadi sebenarnya seandainya tidak ada geng motor juga kalau untuk di Bandung Timur ya tetap aja. Maksudnya teh Kulturnya. kultur perkelompokan gitu, maksudnya teh blok-blokan antar aliran musik itu kan kadang sering jadi masalah gitu. Dulu kan kalau kita nonton konser misalkan di Saparua dulu Saparua ini kalau yang mainnya band punk rock misalkan kayak Jeruji atau Tara Junior itu kalau kita datang setelan hardcore kita nggak bisa ikut joget, kita bisa nggak ikut pogo gitu, paling ngeledekin aja di pinggir gitu. Sebaliknya kalau yang kita setelan punk rock yang mainnya itu anak-anak band lain kayak anak black metal dan sebagainya ya sama, kita nggak boleh ikut pogo, paling ya kita ledek-ledekan, nanti pulangnya pada berantem. Dulu kan gitu, makanya dulu sempat ada cerita kalau band-band yang naik nih, dulu pernah Setan Setan kan naik terus main di Bandung, disatuin lah satu panggung sama band-band Bawah tanah ini. bawah tanah. Nah, itu kan sampai dilemparin. Iya, betul. Diledekan dia. Diledekin. Oh, selawan pitu, Sempat selawan kemarin pitu. kan, kemarin juga ngisi podcast di acara MSI, ketemu ya. masih Kang Ricci 5 Minute. Saya nyerita kayak gitu ya, iseng lah. Oh, harusnya musisi Bandung terima kasih loh sama anak geng. Oh, kenapa? Ya iya, kalau nggak ada anak geng pada saat itu, ini kan yang tukang berantemnya di Bandung itu aja sebetulnya. Betul. Nah, setelah ada geng kan akhirnya lama-lama satu persatu pada ikut geng motor, berantemnya sesama geng motor gitu. Akhirnya kan si musisi-musisi ini bisa berkolaborasi satu sama lain, beda aliran juga. Saya sempat ikut itu heran gitu pas ngeliat setelan punk rock pas nyanyi dangdut bisa ikut joget, dulu kan anti banget pas itu. sekarang bisa disatuin gitu, itu kan satu hal yang keren sih ya. Bagi saya yang Transformasinya di situ berarti. informasinya iya. Nah, jadi ketika si anak-anak Bandung mulai banyak ikut yang geng, musik justru mulai kondusif, mulai enak. Mulai ngeblend lah ya di situ ya.
emang si tokoh-tokoh yang di musiknya juga mungkin ya karena emang masuk anak kayak gini ya. Nah, nggak tahu juga. Ada efek mungkin ya walaupun sedikit Nggak tahu ada juga. efek ke sana. Cuman itulah apa namanya? Boleh ngerokok ya? Boleh banget, yang bebas di sini. Supaya Nah. lebih enjoy lah. Nah kayak gini, Mas potong ya. Mm-mm. Ketika itu ada masa transformasi itu banyak yang masuk ke dunia geng lah atau klub motor ini, itu kan khususnya yang 4 ini di Bandung yang besar ini itu kan dibawa oleh teman-teman yang les ya. Jadi Itu wilayah tuh. anak-anak pinter sih kata saya mah ya. Oke. Anak-anak pinter kalau di sekolahnya mah kan dulu beda gitu. Kalau si anak-anak geng kan sebelumnya saya anak-anak ikut underground itu kan setelan juga beda gitu ke sekolah teh. Kalau yang anak-anak geng justru lebih rapi gitu setelannya. Ya karena setahu saya pada waktu di SMP saya yang banyak ikut geng itu justru anak-anak organisasi kayak PMR, Paskibra itu di sekolah kita ikutnya PMR, Paskibra tapi di luarnya pada ikut Geng. Nah waktu itu saya diajakin sama adiknya Mas Ber, sama si Smel dulu. Oh, Ismail. Iya, Andri. Ya, Andri. Cuman dipanggilannya Smel. Dulu sempat diajakin kan mulai rame sih geng motor. Ayo Ki, ikut geng katanya. Dulu sih nggak ada istilah geng motornya. Ayo ngilu gangster. Oke. Geng naon sih Smel. Diajak lah ke beberapa camp-camp. Jadi muter heula dah gitu. Basecamp beberapa Basecamp beberapa geng ke sini ke sana diajakin, dikenal-kenalin dan sebagainya. Cuman pada saat itu memang yang saya lihat rata-rata itu kumpulnya sama aja dengan anak-anak musik gitu, maksudnya teh nongkrong di gang pada minum dan sebagainya. Bagi saya itu sama aja apa bedanya, bedana gitu. Nah pada saat itu kan memang saya dibawa pas diskusi itu ketika saya lagi pipilokan. Pipilokan apa tuh? Pipilokan gengnya Mas Beb. Tembok. Tapi saya belum ikut, belum masuk gitu. Cuman lagi cecoretan, jadi jalan-jalan bawa pilok, nongkrong sana, nongkrong sini, angkot sana sini ke camp-campnya si yang dikatakan geng gitu. Nah, ketemulah waktu itu Igo sama Oke. Dia stufing di depan. Oh masih saya. di jalan tuh, dia Stufi, Igo tuh. Iya, saya kan lagi caretan tuh di Bekasi, di perumahan. Nah, dia stufing di depan. Motornya motor Ninja, waktu itu kan motor Ninja masih jarang. Jadi, wah keren deh. Berarti itu kena tahun oh ente, ayo ngilu gitu. Ikut aja ke base campnya si GBR gitu yang Emang itu Igo sama Smel udah kenal? Belum? udah kenal dan setahu saya nggak tahu kalau Smel mah kadi warawuh pada saat itu juga gitu. Emang modal dia kan awalnya smile itu, senyum gitu kan masuk Jadi gitu. kan itu warawuh gitu. Itu kan semua geng saya masukin setahu saya gitunya sama Smel teh. Masa penjajakan Kayak ada penilaian di situ ya. Nyampe lah ke rumah Igo tuh. Nah, pada saat itu kan ngelihat, nah ini agak beda nih gitu ngelihatnya. Kenapa kondisinya pada saat itu anak-anaknya lihat motor bagusnya, SR, RG, terus ya anak-anaknya juga pada santai gitu, nggak ada. Kan sebelumnya mas saya ngelihatnya ada kerasan lah gitu, jadi akhirnya nyarekan gitu, naon-naon. Gimana rantai itu naik Ini rantai gitu, maksudnya ngobrol, ngopi, biasa, nggak ada minuman keras, lawan rehe gitu. Kan walaupun saya resep mabok pada saat itu dan ninggalin rehe mah geuleuh. Di situ kang mabok mah sebenarnya terus ninggalin jemaah lamun batur mabok teh terus. Sok we nya. Kalau padahal terus mabok itu ninggalin batur mabok kurang sadar kan geuleuh ninggalina gitu. Nah pada saat itu ngeliat teh iya mau ya enjoy elegan lah. Nah pada saat itu saya mutusin mah orang ngilu si Igo masuk ke oh jadi itu ngilu ka urang ya. Oh, Egi udah menentukan sikap di situ ya. Nah udah lah kenal dengan Igo gitu kan. Aktivitasnya dulu kan setiap hari Jumat kumpul di SMP 2. Nah itu juga mulai jadi saya mah Mas Bet ngiluan geng teh setahu saya mah saya ngiluan si GBRT
dari orang mah kan banyak yang bilang teh iya nya ngilu geng motor teh ngadon buki ngaco dan sebagainya. Saya mah sebetulnya malah kabawa pada saat itu kabawa lain kabawa bener oke sebetulnya mah, cuman rada bener lah gitu. Karena pada saat itu kan saya memang kesebutnya preman sekolahnya nya asup, bukan saya unggul preman terloba gitu. Cuman ketika udah masuk GBR mulai rada berubah gitu dari setelan, karena dari fashion juga si anak-anak GBR suka di sih. SMP 2 ini beda ya? Agak beda. Jadi ngelihatnya tuh setelnya beda Bandung banget ini ya. Terus kan saya baheula mabok teh jorok lah katanya, segala diinum, segala di iya gitu. Nah, ketika di si GBR mah ini apa namanya? Rada Ringan tapi elegan gitu ya? Elegan gitu. Jadi pada saat slow. itu saya resep kayak nginum segala topi miring, McDonald, Intisari gitu masuk kan. Katuas. Katuas aja minum. Pas gaul sama GBR kan disinserikeun minum gitu teh gitu. Emang kamtring gitu. Ini kali barudak ketika ngumpul teh paling minum bir. Minum bir. Kok udah bir mah kan harga sarua aja Intisari, tapi kan teu mabok gitu. Nah, mereka kan mabok oge mau ditakolkeun mah. nya kan bahasa mereka itu kita mah ada peminum bukan pemabuk. Pada saat itu jadi Keren. bukan mereka nggak pernah minum, mereka minum cuman waktu itu mah minumannya nu aneh gitu ya, bos dulu kontrol Smirnoff. ya yang inilah gitu. Nah di situ kan mulai Ada penilaian khusus sudah lagi di situ ya? banyak Oh, ini penilaian beda khusus gitu. ketika diajak kumpul di SMP 2. Nah, kumpul di SMP 2 pada saat itu anu marabal teh dicarekan. Gitu kan aneh gitu. Ih, naon gitu sih? Kok kayak gitu? Tapi mobile dicarekan gitu kan aneh pada saat itu mah gitu. Nah, terus mulailah bergaul juga jadi apal gengnya. Jadi aya geng lain kan ngobrol, sering ngobrol. Nah, pada saat itu kan zamanna ieu Mas Bet zamannya mun teu kumpul teh kan di teangan di Gerebugan. Kenapa di si GBR henteu. Ya tahu kalau GBR yang lain cuman sepengetahuan saya mah pada saat itu Di SMP 2 mah nggak di gitu? GBR 2 itu mun teu kumpul nya teu nanaon gitu dah. Si akalnya juga ngomong nah kudu dicarekan dah agama we teu menang maksa kudu di geng gitu maksudnya. Jadi ya di situ agama wae itu benang maksa, oh geng. Kan itu akan jadi di situ saya teh Kapannya? iya la ikhafidin deh itu teh. Ini Kang Erdin ya. Kang Erdin. Jadi agak beda maksudnya teh. Nah di situ saya senangnya gitu. Senang di GBRT itu. Gitu ya interestnya Eki ya gitu ya. Kan ketika udah mulai nih transformasi di sana, Eki membawa perubahan nggak untuk ke Bandung Timur ini dengan membawa kulturnya di 2 gitu kan di sana? Nah, kalau saya di Bandung Timur justru karena yang jelas saya memang dari setelan kan mulai nah setelan memetalan jadi hente gitu. Jadi mulai baju-baju distro dan sebagainya dipakai karena ngelihat setelan kakak saya gitu. Pada saat itu kan datang ke Bandung Timur jadi beda. Sempet waktu itu hampir mau berantem ya sama temen yang dulu sering ke Saparua. Masalah apa? Masalah setelan? Gara-gara ketemu siang-siang, terus mainnya nyuruh minum saya, King minum tuh, minum Intisari teh. Ayo mau kampling. Gara-gara itu, orang gelut papukat. Mana mau tengah hargaan orang gara-gara main SGBR jadi sombong dan sebagainya. Jadi ya mulai terasa beda gitu. Ininya mah cuman memang ketika ikut si GBR itu jadi loba musuh jadi loba neangan gitu ketika zaman musik kan gitu padahal di situ maksudnya agak sedikit flashback ya tadi ketika Eki udah di 2 nih ada beberapa yang emang nilai plus ya buat Eki seperti ini jadi muncullah sebuah perubahan pada pribadi Ekinya. Di situ GBR sendiri ada regulasi khusus nggak? Regulasi khusus Untuk gimana? anggotanya gitu, ada aturan khusus yang emang misalnya ada punishment atau Nggak ada sih pada Nggak saat ada ya? itu mah free enjoy pisan gitu pisan. di si GBR 2 Justru dengan seperti itu rasa memiliki itu malah timbul kan? Justru kan gini saya mah
waktu diajak si Semel sama ke sini kan ngelihat aja diintimidasi sama seniornya kan. Nah, karena saya memang budak pang tadinya nya, jadi orang yang free lah gitu. Naon orang lu ge ngari urang kudu jadi diintimidasi, dikekang dan sebagainya gitu. Jadi kalau dari si GBR-nya nggak ada. Justru enak gitu sih. Berarti dimunculkan sisi kekeluargaan. Itu Sisi kekeluargaan yang paling sih menguatkan, enak. yang ya masih perlu tahu gitu kan, sisi kekeluargaan yang paling menguatkan itu. Iya, Cuman betul. Kak, jadi banyak tekanan aja dari luar yang jadi kan gini, sebetulnya kan saya sebelum ikut geng lebih banyak cari masalah dulu gitu. Sok malakan batur gitu. Gawean saya malakan batur, saya can asup GBR mah. Gitu. Tapi banyak teman karena di musik gitu. Oke. Setelah masuk GBR sebetulnya saya jadi jarang bikin masalah karena kondisi mabuk tuh nggak poe kan, kali-kali tahu gitu kalau acara-acara misalkan nona teh ini Enif kayak gitu. terus mabok oke kan ke obat juga waktu sebelum masuk GBR kan leksotan di Bebas-bebas kan. gitu. Hap. Setelah masuk GBR kan enggak gitu, karena dulu di GBR kalau kita mau jalan, kalau kita mabok nggak diajakin. Jadi kalau mau jalan nih, mabok nggak diajakan. Gitu. Terus kalau ditanya setengah hati tuh sama setengah hati, ulangnya lo gitu kan. Betul-betul difilter gitu ya. Di filter, misalkan yang kumpul sekitar 20-30, paling yang ke bawahnya 15-12 atau bahkan bisa cuma 7 motor gitu. Di motor tapi itu udah pol-polan lah itu Boy ya. Ya nggak tahu kalau pol ama enggaknya mah, cuman prinsipnya anak-anak pada saat itu kalau kita bawa orang nih ada yang setengah hati satu orang, ini yang tadinya berani Jadi don. bisa gitu. jadi don semuanya, jadi mending suruh balik aja gitu. Betul. Nah kalau misalkan orang nggak mau ikut misalkan karena lagi setengah hati, ya nggak apa-apa, nggak akan dipunishment, yang gitu balik. Gitu. Itu sih rada aneh gitu. Rada antiknya didinya. Saya kan perbandingan juga pada saat itu kan dengan kondisi si geng-geng Yang lainnya ya. yang lain. Terus Di Batu Mantik gitu. kalau pas sudah masuk nih, orang tua tahu? Betul lah. Cuman yang taunya di kamar jadi loba coretan GBR gitu. Tapi nggak tahu GBR itu apa gitu ya? Ya, kan disebutnya karena pada saat itu kan saya ketika masuk GBR kamar dicetah jadi dengberem koneng si kamar si Warna identik ya. ada si mama kan naonan mana jadi pengikut iblis ya. Kira-kira aja di rumah di warna apa si kamar di ini merah kuning gitu dulu. Emang di mata mama itu pengikut iblis dengan warna itu emang pengikut iblis kan bukan? Ya nggak tahu. Gitu. Karena mungkin ada coretan-coretan Mama yang taunya merah putih aja Indonesia gitu. Ya. karena mungkin Nasionalis banget. Nasionalis banget. mungkin berapa bersaudara di keluarga? 3, saya paling bungsu dan paling ngerepotin. Nah, mungkin karena yang lainnya nggak ada gitu, Mas. Iya. Kakak-kakaknya mungkin nggak ada Paling coret-coretan. Ini ada misluk tuh ini. Iya, ada. Iya. Tapi biasanya yang misluk itu guys, biasanya yang paling sayang Ya, sama orang tua. betul. Lebih atensi. Semua sayang, cuman Amin. atensinya lebih karena urusan atau bahasa Inggrisnya kena kolot. Mudah-mudahan jadi anu pangbaktina. Amin. Seperti itu. Ya, Pembuktian lah hasil survei seperti itu. Lalu itu waktu itu pacaran dong sempat gitu. Ya ada dulu mah ini Kang Bagas dulu makan jadi budak geng teh awet teh teuingnya loba nu bogoheun Nyalaperkeun. nyamperkeun gitu. Udah sama stylenya. Udah Gitu. berubah. Kalau famousnya kita membuat keributan dengan geng lain, nama kita muncul, itu kan cewek teh aya we anu ieu. Nah, itu Ada bahkan ceritakan tong sih. no, nggak apa-apa. Sisi ininya gimmick yang beda ini. Jadi ada yang lucu itu, aduh ya mau nonton ampun tanya. Nggak apa-apa. Jadi pada saat itu teh ada cewek, ya intinya bogoheun ke saya. Gitu. Dan kondisi saya pada saat itu kan dikenal di sekolah itu anak geng. Nah pada saat itu jadian lah gitu. Pas sudah jadian, saya buat keributan. Gitu. Saya buat keributan karena dulu mah ada rumah hanya KWW-nya
namun geus nembak awena narima yang geus we gitu maksudnya teh yang geus narima orang yang geus we gitu jadian gitu kan. Karena dulu sibuknya teh kita kan survive kalau di GBR gitu karena kita kan sedikit pada saat itu. Kita diam di tempat-tempat yang kita itu minoritas gitu, minoritas. Kita juga kan, saya bala namun orang misalkan terlalu dekat dengan si cewek, kasihan si ceweknya, kayak bisa jadi korban oge. Nah, makanya waktu itu kan sekarang jadian nih, bikin masalah, ada korban, saya dikeluarin dari sekolah, udah aja pindah ke sekolah, nanti nggak ngomong. Nah pas kemarin ada yang nge-add kan di Facebook, kamu mah jahat. Kemarin banget. Kemarin. Oh, CLBK dong. Nikah lah. Oh, jahat banget tuh. Mana nggak ngabarin, nggak apa gitu. Tahu-tahu udah pindah sekolah. Tahu-tahu nya hampura. Udah hampura. Jadi pokok bahwa orang teh bawa kabok. Saking itu fokusnya iya. eksistensi di organisasi gitu. Iya, karena kan survive di situ. Kecintaannya terhadap organisasi sampai 3 geng dalam sehari nyari saya. Saat itu. Padahal notabene-nya kalau sejarahnya 3-4 geng ini ya 4 klub motor di Bandung ini juga semua tuh sebenarnya awalnya temen juga gitu, pendiri-pendirinya tuh temen juga kan, betul, gitu dari Moonraker, Priges, ETC, GBR tuh kan sebenarnya temen juga ya, temen satu sekolahan, semua. Iya, nggak ini juga buat adik-adik ya biar apa sedikit mengupas ke sana ya, bahwa kita sebenarnya temen lah gitu, nggak ada yang ngajarin musuh-musuhan gitu. Nah, ketika Nike aktif di organisasi nih, pasti ada sesi atau fase ya, fase di mana kita kan hanya sebagai anggota biasa gitu kan, ngikutin flow aja di sana. Ada nggak satu titik itu ditunjuk oleh teman-teman atau keluarga besar GBR ini jadi pengurus gitu kan, di jabat apa tuh awal-awalnya? Kalau dulu ini aja sih, kebetulan kan si Sukasi udah vakum pada saat itu kan, Igo dan lain-lain. Ngarumpul gitu, tapi nggak mulai berubah karena emang ada fasenya ya. Jadi udah beres SMA nggak mulai ada yang malas lah gitu. Jadi setiap datang ke Sulawesi teh gaweana teh iya apa sih anu ngocok gitu teh bukan probak ngocok siga ibu-ibu arisan produk GBR mau kalakuan orang datang ngajak jalan ini arisan. Banyak yang nggak tahu kan iya ada arisan dan arisan bro geng teh akhirnya pada saat itu saya ikut sama Kang Pucut meski kita bikin di bawah batu bikinlah di bawah batu gitu. Saat itu bikin arisan bikin cabang bikin cabang bikin cabang di bawah batu Pucut nih yang bawa-bawa kayak gitu bikin cabang pada saat itu ketuanya si Cengek wakil ketuanya si Ega Ega sekarang dinas di imigrasi alhamdulillah ya saya ditunjuk sebagai panglima perang pada waktu itu buah batu ya ya gitulah maksudnya perjalanan itu ya perjalanan ya saling serang menyerang gitu tapi saling menyerang juga dulu mah setahu saya terukur ya terukur teh dah wow itu mas betul betul ya wow itu wow udah ada strateginya lah ya nggak salah-salah gitu kan bakal dampaknya kemana udah terhitung gitu kan. Tapi ini keren juga tadi ada siapa ada nama Kang Ega gitu kan Ega di sana udah jadi salah satu mungkin pejabat imigrasi ya di sana. Ini sebagai contoh atau cermin buat kita bahwa stigma negatif pada 4 klub ini atau yang katakan geng ini tidak mesti gini sekarang tuh ente masuk ke sini mana masuk ke dia gitu kan bakal jadi tukang naon iya. Buktinya ini kan juga ada ini mungkin salah satunya ada yang jadi muspika ada yang jadi itu mungkin tadi, lawyer lah gitu kan kayak Kang Pucut lawyer lah sekarang ada jadi kan kalau kita mendalami di sana dengan baik gitu kan dia bisa baca situasi memanfaatkan organisasi dengan baik bisa jadi hidup dia di sana justru jadi sekarang juga cuman kalau
untuk sekarang mah kelihatannya udah beda sih. Beda ya. Udah nggak kayak dulu. Kalau saran saya mah tetap sih mending asup geng atau masih asup organisasi ya mending ulah. Mending ulah sekali aja. Soalnya beda ya guys. Gitu. Sekarang nggak kayak dulu juga. Karakter orangnya juga beda. Karakter orangnya beda. Kalau dulu kan ibaratnya gini Mas Bet. Kalau dulu orang apa ya hanya sebatas ingin menguji keberanian dia. Oke. Menguji apa namanya? Ya banyak sebetulnya sisi positif dari si geng dulu yang saya ikutin ya. Cuman kalau kesini kan makin banyak malah semakin nggak bisa diatur, makin susah. Nah terus dulu ibaratnya orang-orang yang ikut geng teh bukan orang-orang loba kabutuh setahu saya. Jadi tidak begitu banyak kepentingan di Tidak sana. banyak kepentingan. Betul-betul have fun aja, ada yang hobi aja gitu kan. Gitu. Have fun. Jadi saya mah dulu melihat si gengnya tawuran barudak sekolahnya di Bandungnya dengan geng. Dengan geng, kenakalan remaja lah ya. Remajanya aja. Sekarang kan udah kecampurin kriminal lah. Dulu kan jarang juga orang yang sampai mati gara-gara geng. Betul. Walaupun ada dulu musim penculikan gitu, dia diculik kan nggak sampai mati. Sampai mati betul ya. Sampai mati. Dulu diculik ya udah. Ukurnya di sana gitu kan, tahu batasan juga gitu. Tahu batasan. Mungkin saat-saatnya udah beda gitu sih. Iya, Betul sih. betul. Ya, banyak kepentingan lah, yang lain-lain lah gitu. Jadi kalau saran saya mah kalau yang belum ikut jangan Jangan, ikut. ya. Tapi kalau yang udah ikut sekarang kan secara struktur organisasinya juga udah berubah, udah mulai baik dan sebagainya. Udah nggak ada istilah dalam struktur organisasi sekarang nggak ada panglima perang gitu kan. Ada seksi kerohanian, nah ikutin aja itu. Oke, betul. Nyambung ke Setiap sini. organisasi ada seksi kerohaniannya, ikutin Ini, aja. Apa? Ngobrol-ngobrol juga pengen ini minum ini bisa tadi subuhan. Iya ini. Om, Om. Soalnya kopi Om lagi, aduh ya. Udah Eki. Iya Ada, siap. Om. Sini. Katanya kangen Kang Eki katanya. Bapak mah langsung semangat tuh mereka. Semangat. Tadi nih. Semangat tuh langsung. Ada mah nggak? Ini lama alhamdulillah kan. Silakan. Asik sih. Udurnya sebentar ya. Bala-bala TF ya. Ini supporter siapa nih, Om? Ini dari kafe apa? Orbital ya? Oh, ya Orbita. Orbital Cafe. Kafe ya. Makan. Soalnya tadi hujan. Oh iya. Dengan gaya yang klasik Bandung ya. teh hujan wae. Tapi ini tadi klasik banget ini. Tapi sambil ini ya, tadi teh keinget soal Kang Pucut ya. Secara apa emosional nih. Oh di sini Om gabung Om? Sama Kang Pucut teh deket dah dulu. Ayo sini Om. Kakaknya Kang Pucut teh sebagai Ya, Ponco. almarhum Ponco teh sebagai ketua di Brigade Ponco atosan. atasan. Nah, terus juga memang karakternya gitu ya dari dulu kalau GBR nih seneng iya resep mengadengi penculikan Culik kamu. karena salah satu korban penculikan Ini mah paling resep karena pendanaan, pencairan. Tapi memang ini Kang dulu di Bandung itu sempet si tokoh-tokoh geng ini seperti bahkan asal wiluwiti artis gitu kan. ya Seleb lebih. Lebih seleb daripada artis gitu. Bener. Saya dulu kan almarhum Gendanya, anjir, ya, keren dulu ibu sudatunya. Bahkan punten ada Andi Rip, ada Genda, mana yang lebih diidolakan? Ya Genda. Kakaknya ya. Jadi pada saat itu lebih Diidolakan, anak-anak ya. itu lebih famous sih tokoh-tokoh geng ketimbang artis-artis Bandung sebetulnya gitu kalau dulu mah. Dan itu tuh mengakar kan biasanya. Semua tuh Pak Beja-Beja Iya. sebuah ini idola saya gitu kan. Lebih famous. Dan mereka itu famous itu bukan karena gimana ya karena memang sifatnya juga keren gitu. Dari mereka wise, bijak dan sebagainya dan Jiwa apa leadershipnya juga keren. Ya, anak-anaknya seperti apa. Ya gini Kang, saya belajar dari geng itu apa? Kayak kalau sekarang di dunia kerja
orang mau memimpin seseorang itu kan harus punya jabatan dulu. Betul. Tanpa jabatan nggak bisa gaji, lo nggak bisa gaji, Nah. lo nggak bisa memimpin orang itu. Betul. Tapi kalau di geng, yang kerennya itu orang-orang nggak pada digaji, Tapi pride gue maunya. tapi mau. Loyal. Nah, saya belajar dari sifat-sifat kepemimpinan itu dari tokoh-tokoh geng gitu. Nah itu sih yang kerennya, orang bisa apa ya, bisa memimpin tanpa Embel-embel yang lain-lain jabatan, ya? tanpa jabatan. jadi orang, tapi Ini- orang pada ngikut gitu. Iya. Nah, ini AA gitu, B ini, B gitu. ini mungkin Mas yang membedakan ya, pembeda kalau dulu mungkin yang masa-masa kita lah ya, itu karena kita bisa melampiaskan sisi liar kita ini ternyata karena memang orang tua nggak banyak tahu Mas. Gitu kan, sosmed dikit, lalu kabar soal dari WA atau telepon juga jarang. Nah, berbeda dengan saat ini gitu kan, yang kita khawatirkan ini banyak sekarang kayak gini, komunitas-komunitas yang sekarang ya banyak yang positifnya juga gitu. Tapi yang kita khawatirkan dan para masyarakat di Kota Bandung ini juga mungkin mengkhawatirkan komunitas ini mengikuti cara kita dulu tapi ngawiwirang orang tua bedanya. Kalau sekarang kan udah banyak di Facebook, udah banyak di Instagram, udah banyak di TikTok, udah banyak di mana teh malah bangga gitu ya. Berbeda dengan kita dulu. Nah, ya ini tanggapannya Kang Eki nih, serta nasihat lah ya buat misalkan adik-adik kita yang saat ini masih on fire lah ya. Gimana nih tanggapan Kang Eki? Kalau saya juga kan suka ya ngasih apa kadang suka diminta gitu, ngasih apa namanya arahan dan sebagainya. Saya selalu bilang ke anak-anak, sebetulnya kalau si GBR ini disebut organisasi dari organisasi OG sebetulnya gitu. Yang saya tahu di mata saya gitu, si GBR ini alat sebagai apa namanya alat untuk pembentuk karakter. Jadi si GBR ini lebih karakter gitu. Pembentukan Cuma karakter GBR teh gitu. Setuju. Apa namanya, karena dulu kita survive, Mas Ben, survive teh gini. Apa namanya? Sunat lah. Panik. Nah, saya kan SMA di sekolah di salah satu SMA Bandung yang mayoritas rival. Mayoritas gitu. Nah, saya satu-satunya pada saat itu sebagai anggota GBR. Sedangkan pada saat itu wajib masuk si geng rival teh gitu. Semuanya gitu. Karena mayoritas wajib, ya. Mayoritas. Nah, saya di situ kan posisi sendiri. Nah, di situ kan kumaha orang ame apa namanya? Survive. Wanita yang henteu sieun teh henteu. Karena kalau terlalu takut orang dibully, kalau berani teuing ya orang beak gitu didinya Bubuk lah ya. bubuk ditulung. Nah, jadi saya berpikirna si GBR ini adalah karakter, dan memang si senior-senior saya pun mengatakan seperti itu gitu. Si GBR ini karakternya apa? Jadi karakter GBR ini menyatukan antara otak sama keberanian gitu. Nyali sama otak itu harus dipakai. Jadi nggak konyol ini enggak. Ya, jadi kalau kita terlalu berani tapi bodoh itu kan konyol. Tapi kalau kita pinter tapi nggak berani itu licik nanti larinya gitu. Nah, jadi si dua ini jadi kalau ditanya GBR itu apa, saya mah tidak pernah menganggap si GBR itu organisasi, karena saya ngerasa orang tidak diajarkan organisasian sebetulnya Pembentukan di karakter GBR, tapi sebetulnya. sebagai pembentukan karakter gitu. Karena pada saat itu si GBR mah anggotanya sedikit, terus saya nggak disuruh juga narikin orang biar masuk GBR nggak gitu. Terus kayak uang kas. Pada saat itu kan pernah ada yang bilang pengen ada uang kas, aja dah, iya mah lain OSIS itu segala kan pada saat itu. Jadi lebih ke karakter gitu, sehingga dulu nggak ada istilah misalkan saya dipukulin sama geng lain terus bilang ke senior gitu. Jadi
kalau saya nih dipukulin sama geng lainnya, terus saya teh ngomong, Kang, orang digebukan kayak mana teh GBR lain sih sebenarnya, gitu. Sebenarnya mana GBR lain gitu. Makanya, oh ya udah gitu. Oh jadi si GBR-nya gitu, gitu. Kita survive, kumaha carana, orang bisa hidup, orang bisa eksis tanpa diganggu orang gitu. Kita pun nggak ngeganggu, kalau mau ngeganggunya orang akan masalah kan sorangan. Ini mas, gitu. keren banget mas Iya, betul. ini. Ya di situ pada akhirnya membentuk sebuah karakter di sana. Karakter building ya betul di situ. Pada akhirnya. Tapi kan baru kayak nama Katoel Setik. Ya. AA, Balan, Mas, Kang. Jadi dulu memang kita ada moto. Fotonya apa tadi? Ada motor nih, ada motor. Solidarities of power gitu. Jadi kekuatan dalam solidaritas. Tapi kebablasan kan kalau sekarang. Jadi yang dimaksud dengan solidarities of power itu memang mana ya yang orang kudu nulungan dan sebenarnya dulu orang nggak memahami seperti itu gitu. Itu tuh. Kita solid gitu. Tapi bukan berarti mana segala yang masalah kudu kurang dibantuin gitu. Padahal manja dia. Iya. Dulu kan masalah dengan polisi menyangges masing-masing gitu. Dulu kita ribut bebarengan urusan yang polisi mah nggak salah-salah gitu. Sekarang kan enggak gitu. Akhirnya mas mana atau solidaritas gitu. Mau pilih bantuan gandeng. Kalau Gunung. dulunya Mana solidaritas sih? Oh iya. Mana? Ini jadi generasi manja. Betul. Nih, keren banget ini. ada cerita yang lucu waktu itu. Gimana tuh? Kayak dia nggak lucunya. Jadi bodor Mas Bet, konyol lah gitu. Kalau diceritain nggak tahu kalau anak yang sekarang bisa kealaman tuh gitu. Jadi pada saat itu teman saya main ke rumah. Setelah main di rumah, kan ada juga anak-anak geng rival di rumah saya teh. Gitu. Nah memang perjanjian sama anak-anak yang di rumah. Kalau saya emang nggak akan diganggu. Tapi kalau teman-teman kamu yang datang beda deh cari tanah. Maka pulang si temen teh ternyata diikutin. Udah kayak datang dituturkan gitu. Nelfon lah gitu kan dulu mah cana handphonenya nelfon rumah. Iya orang di udah gitu. Udah eta. Datang udah ke rumah nah. Apa sudah di rumah kita berdua kan. Ternyata ada sekitar 12 motor itu tiga-tigaan masih bawa balok, Honda Samurai dan sebagainya gitu. Nelfon lah ke salah satu senior. Iya kurang di apa namanya? Nah, ada diserang gitu. Nah senior saya apa sih ngomongnya? Mana wanita ngelawan anak? Itu 12 motor, tiluan orang kan duaan gitu. Itu mana wanita? Wani kan ditanya gitu sama gengsi lah ngomong teu wani ya. Nya wani kalau mun ngomong teu wani nanti kayak lain sih kan gitu. Nya wani mana lawanan sorangan. Mun teu wani saja dong di imah gitu. Lah keluar gitu. Itu pendidikan karakternya situ betul. Nah di situ kan berdua gitu teh. Sama teman kumaha bro. Ayo lawanan we itu era tangsin teh lawanan mah gitu. Akhirnya udah kan di teman saya teh banyak ianya botol-botol gitu karena dia emang punya toko di pasar gitu. Jadi banyak botol-botol bekas. Terus bawa itu botol, kita naik ke genteng gitu. Tadinya mau dilemparin gitu, baledogan di luhur gimana. Orang baledogan di luhur itu. Nah pas sudah siap gitu, kita tuh udah dibawa sih eta teh. Datang gerang-gerung kan datang bapaknya si teman saya teh ki babeh urang ki babeh urang itu masih diserang inget kan ki babeh urang jadi datang turun lah akhirnya gitu karena ya bapakna kan nah udah turun nah pas udah turun teh pura-pura masalah we gitu di depan si bapakna teh. Nah pada saat itu si anak-anaknya juga pada saat itu dan iya maksudnya tahu bahwa ada orang tua di situ gitu. Masih ada etika anak-anak yang baru lama gitu. Akhirnya iya ngetok lah 3 orang satu motor itu berhenti dia ketuk pintu. Terus ketuk pintu kita keluar. Nah, ternyata ya ada kenalnya salah satunya kan tetangga. Ini orang yang sparring si botoran maneh sebenarnya.
lihat kan 3 motor yang tadinya babarengan jadi 3 motor teh ulang kali gitu. Wah mana emang kita mau ngajak sparring tapi kok budak mana loba kieu nya kurang mau dibikin lah gitu. Tinggal itu barudak maneh marawa balok marawa ieu. Nah lagi ngobrol kayak gitu bapaknya datang dari dalam rumah. Aya naraon ieu itu mah langsung tiba-tiba langsung drama lah. Cek. Oh iya Pak, bareng ngisal motor. si teman si budak eta oge ngeuh gitu. Iya. Oh, uhun Pak, langsung si teman-temannya tadi gitu ke. Jadi disuruh ngilang. Sampai bisa etika segitu spontan gitu. Spontan dia langsung, "Uhun Pak, eta emang dijual sabaraha? Berapa juta gitu pada saya teh?" Sekian. Wah, mahal teuing atuh. Nya ieu mah mahal teuing jeung saya teh. Acting gitu. Acting dua nana itu acting, saya acting oke gitu. Jadi saya acting pura-pura ngajual motor, saya wah Mas non mahal teuing atuh eta motor kayaan si kieu Segitu ya. langsung si bapaknya oh ya udah tuh ya Ki nuhun nya ari teh jadi meuli nama baralik gitu. Udah gitu. Oke. Sampai Bisa kejadian gitu seperti ya. itu. Ya kan bisa seperti itu kan ya. Maksudnya beda betul tadi kata Kaki. Kalau misalnya yang belum ikutan malah mending jangan kali ya. Karena nuansa dan situasi SDN itu udah beda. Iya. Beda lah. Banyak transformasi yang lain-lain lah ya. Nah, ketika Kaki semakin kesini kan ada rasa jenuh ya, atau ada sebuah kejadian yang emang membawa Kaki pada akhirnya pengen menjadi lebih baik lah. Bukan berarti dia nggak baik, bukan gitu kan. Kan ada masa depannya yang masih saya tempuh gitu kan. Saya pun pengen ngebagi pada orang tua gitu kan. Itu titik baliknya kapan kayak gitu? Nah justru ini Kang, saya mah sebetulnya nggak jenuh, emang keresep. Oke. Emang keresep gitu, lagi senang-senangnya pada saat itu. Nah, cuman pada saat itu ada kondisi saya perang. Ketika perang saya tinggalin, akhirnya Kejadian lah itu. gitu. Nah pas selama kejadian itu urusan lah gitu, urusan pengadilan yang menjadikan saya nggak bisa kemana-mana kalau di imah. Nah pada saat itu resep-resep nak dendam nak sebetulnya nama kehel nak apa karena orang yang beres urusan orang cagir kok yang balas deh. Nah di masa-masa itu sebetulnya mah datanglah orang yang silaturahmi ke rumah, ngajak ke masjid. Nah pas ngajak ke masjid, di masjid dengerin ceramah, setelah dengar ceramah nunggu adzan isya, saya ngeliatin nih kan, ya ke masjid juga karena ini maksudnya karena orang sudah kesal di imah wae gitu, keluar orang tuh bisa gitu karena lagi di sholat juga, polis lagi diawasi, jadi lagi diawasi untuk pembuktian bahwa orang lagi anak geng, karena pengadilan lain. Aya nu keketoknya terus keketok dari ngajual motor. Berarti udah ke masjid nih. Ke masjid terus baca hadis. Hadisnya itu kan hadis yang pertama saya baca itu sekarang yang berkesan gitu. Jadi menyakiti hati saudara muslim dosanya lebih besar daripada menghancurkan 70 Ka'bah. Nah dari situ saya mikir orang abales sih kalau udah mukulin orang gitu, orang pukulin balik Sama aja. ya kan kalau dulu mah sempat dikeluarkan sekolah oke gara-gara orang dikebukan terus orang balas deui akhirnya orang sekolah gitu. Orang balas deui si eta pasti nyeri hati berarti ngaji lebih dosanya lebih gede daripada ngajukan 70 Ka'bah. Terus bejaan oke ke Ustad kalau dulu ada yang namanya Abraha ingin menghancurkan satu Ka'bah yang ada di dunia. Karena dia karena Allah saking murkanya sama orang yang ingin menghancurkan Ka'bah ini kan siksa neraka dikaduniakeun gitu. Kan diberi bencana aja tapi batu neraka dikaduniakeun dan di situ saya ngabales hiji jelema terus saya digebugan deui si eta nyeri hate ngahancurkan 70 Ka'bah kayak nu bapana oge nyeri hate uwana amangna
apa namanya kakak sepupunya, adik sama kakak kandungnya, Bogona pasti lo semakin banyak menyakiti hati orang, semakin banyak juga Ka'bah yang orang hancurkan. Gitu. Pada saat itu maka orang berhentilah. Jadi menyakiti hati mantan kayaknya bahaya. Udah selesai di situ, kita serahkan. Nah, aktivitas Kang Eki gitu ya, untuk sini lebih lanjutnya lebih ke apa yang dilakukan Kang Eki setelah ada perasaan untuk perbaikan diri lah gitu tidak? Ya pada saat itu saya sampai mesantren tapi kan si mama anggar kuliah. Iya. Udah kuliah sambil mesantren, kuliah di Dagoti House di Unpad. Mesantrennya di rumahnya Pak Haji almarhum Pak Haji Bambang. Oh iya di situ saya. Jadi nggak pulang ke rumah, terus sengaja dulu setiap hari pakai jubah gitu, pakai gamis tahun 2004. Jadi saya semata-mata untuk menghindar. Menghindar dari apa tuh? Ya menghindar dari ajakan teman. Oh jadi pakai gamis ya? Pakai gamis dah. Hari mau pakai gamis mah udah ngajakan Perang. udah ngajakan mabok, udah ngajakan naon kan. Nah, terus musuh-musuh yang masih ya kan karena kan perbuatan saya juga dulu banyak merugikan orang lah gitu. Ya yang merasa dirugikan, yang dendam, saya juga ngelihat saya udah pakai gamis, udah pakai jubah mah gitu. Dan ini Mas, teman-teman juga harus tahu kalau di bagian hijrah ya, bagian agama, ini guru saya, ini senior saya, boleh lah. Kalau tadi jadi pengakuan kita ya, pengakuan gurunya, tapi kalau inilah senior saya, guru saya nih. Nah kayak yang pengen kita tahu juga setelah itu nih, tadi kan pakai gamis lah, mungkin mencoba untuk istiqomah lah ya. Apa yang dilakukan Kang Eki, upaya untuk katakan mengikuti keburukan dengan kebaikan gitu kan? Apa yang dilakukan oleh Kang Eki ini sampai saat ini yang masih dijalankan? Oh sekarang mah banyak. Untuk ini ya, untuk ada upaya untuk di keluarga nih dan untuk teman-teman dekat. Ya kalau sekarang mah sebetulnya saya lebih sempat sibuk nguruskan batur gitu. Jadi ameh batur tarobat ya, urang dan sebagainya. Jos. Nya lila orang asa jadi nabi. Aja jadi karena selalu halus di batur gitu. Kadang menghakimi orang. Nah itu kamari ya tahu guys, saya baru menyadari orang teh kan tobat. Saya tobat itu gara-gara membaca hadis, menyakiti hati saudara muslim dosana lebih gede daripada ngancurkeun 70 Ka'bah. Urang geus tobat, loba ngahakimi batur. Nya sarua-sarua wae gitu. Baik itu. Tanpa terasa selama ini saya asaan mah ngingetan tapi dengan bahasa-bahasa menyakiti orang kene. Secara tidak sadar bedanya. Bedana orang anggap menyakiti hati orang. Bukan saya luar biasa. Orang ngelihat orang aja minum pakai tangan kiri langsung diingetan dulu mah gitu. Kita bro, kalau minum pakai tangan kiri, setan mana apa. Bahkan sempat mukulin orang gara-gara pada bulan puasa ngelihat orang itu nggak puasa. Yang asal orang teh itu benar gitu. Sampai segitu. Jadi udah sekolah di BB orang bahwa gitu. Kalau dia mah kebalik. Bukan kan? Lihat orang puasa teh malah atau balas. Betul kata kita tadi. Jadi aku kayak Nabi, bahkan ini lebih Nabi gitu. Iya itu. Kadang itu yang banyak orang nggak sadar Mas ya. Iya. Kalau sekarang lebih ya diri sendiri lah. Iya. Karena kan kata guru juga Betul ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saha anu kenal kepada dirinya maka dia akan kenal kepada Robnya. Mantolaba bighairi nafsin. Mantolaba maulana bighairi nafsin faqad dolalam ba'ida. Jadi siapa yang ingin menuju Tuhannya, kemudian dia keluar dari dirinya sendiri, maka sesungguhnya dia itu sesat, dan sesatnya itu sesat kacida itu ingin sesat mah. Jadinya saya kan mulai lebih ngayet hadir sendiri gitu. Jadi ketika mau mengingatkan, walaupun ingatan benar, tapi ya udah mengingatkan ku cara kieu
orang nyeri hati tuh. Oke. Ngaji rasa lah ya. Lebih orang ya ingatan orang nyeri hati tuh sih kamu diingatan dengan cara seperti ini. Kamu kurang kerasa penyenangan ulah. Nah, itu ngaji rasa tuh. Iya, belum yang kita ingatkan ini baik tapi belum tentu benar gitu kan. Halal belum tentu thayyib gitu. Nah, Ujungnya ini rasa. Nah, itu jadi memang sekarang lebih ngaji lah, banyak ngaji diri lah. Karena lebih ngaji diri. Alhamdulillah. Iya. Dampak untuk tadi keluarga mamah gitu kan. Nah sama ke mama juga kan dulu asal orang pang pinter nah karena orang mah santren orang mah itu salah dan wanian jadi ke rumah bahasa acan katakanlah can tobat nyusahin kene dirinya mulai udah nggak berani sama mama sebagainya. Jadi dengan cara saya buat pengajian di rumah. Oh sekarang teh. Buat pengajian di rumah. keren. Ikut, jadi kan enak. Baik. Anu ingetannya kan bukan kita. Betul. Kan Ustadznya di sana ya. Ustadz ngomong, si mama dengerin. Karena ibaratnya punten ya kadang dia mah karek tobat budak ngeswani mamatan kolot gitu. Benar secara etika, secara adab. Adapun tidak benar. Benar sekalipun omongannya benar. Iya. Ngegolontor hujan ayat hadis kayaknya, tapi kalau tidak dengan penyampaiannya dari hati mah. Jadi sekarang yang dibuat di rumah itu satu itu pengajian seminggu sekali. Tadi ngedatangi Ustadz ke rumah. Yang kedua ini baca taklim. Baca taklim rumah. Si mama juga suka duduk gitu. Jadi saya baca misalnya Rasulullah SAW sabda gini kan semua matahan Iya, betul. Kalau saya oke maca. Kedauh Rasul. Nah, cuman si mama kalau saya udah bacain hadis, aduh lamun baca hadis teh nya mani asa benar-benar nah hirup teh. Ya karena memang kita ngaji itu bukan untuk melihat kesalahan orang lain, untuk melihat kesalahan diri kita sendiri. Betul, Sepakat, gitu. sepakat. Sepakat. Ini Mas, Kang Eki cobain dulu gak? Iya. Pisang goreng wale. Apa? Orbital. Orbital. Sorry. Jadi dulu Orbital. akhirnya saya menjadikan pengetahuan agama Tapi saya. sama. Saya kan hafalin Quran, hafalin hadisnya. Hanya dijadiin sebagai senjata buat nyakitin orang. Nyalahin orang ya. Ya jadi ya kesini itu ilmu itu obat, jadi obatan diri orang gitu. Miskin ya. Nah, kalau kitanya sehatnya, teman-teman sekitar kita juga nanti Sebuah sehat. buat sehat. Jadi baca mendalami tadi tuh akhirnya jadi lebih kepada seperti ini. Nyegetan peso jangan nancepin ke saudara-saudara sana. Ya. Lain jadi nyegetan peso itu jangan lindungi saudara semuanya. Lain mayungan gitu. Ini tadi Tojos kan. benar. Kan pembangunan karakter tadi Mas ya. Ini sangat puncaknya ya. Puncak karakter tadi ya itu dengan agama ini Mas. Betul. Di perjalanan tadi Kang Eki dengerin nggak? Dengerin. Oh, dengerin. Bukan dengerin Nguping tapi ya pasti ya. Meregapkan. Ngeregapkan. Ya, kalau ngedengerin mah Maknai. cuma ngedengerin we. Oh. Aing ngeregapkeun jalan nanti ka dieu gitu. Luar biasa, Pi. Bentak teh naik oke kelas 1 anggar we kelas 1. Iya, tapi memang Kembangan pembangunan dengnya karakter ini tinggal Mas, yang dari sosok penemuan karakter tadi ya, dari organisasi sampai ke puncaknya kepada diri gitu ya, Dampak, tadi dampaknya ini luar biasa. Ada set efek kepada keluarga dan lain-lain. Inilah yang ingin kita gali kan ya tadi ya, bukan apa-apa. Karena sosok saat ini gitu, mungkin yang adik-adik kita saat ini sedang on fire, sedang masih mencari gitu karakternya masing-masing kan, mereka masih butuh sosok. Betul. Nah, ini mudah-mudahan dengan podcast ini, diskusi kita ini menjadi sebuah edukasi, Betul. gitu kan, Amin. sebuah contoh, Amin. bahkan menjadi lebih baik dibanding kita. Amin. Dibanding Kak Eki ada lebih baik lagi ke depannya gitu. Yang belum merasakan yang lain-lain kata Kak Eki, entong lah. Betul. Soalnya sibukan dengan yang lain-lain aja yang mungkin lebih positif gitu kan. Betul. Bagi yang udah ya coba yang tadi Kak Eki tempuh, coba jalanin juga ke sana.
kayak gitu ya. Amin. Mudah-mudahan Eki dengan tadi pemaparan apa ya storytelling lah ya di sana kita diskusi ini menjadi contoh buat saudara kita yang lain. Amin. Untuk kita lebih baik lagi sama-sama. Bukan berarti kita belum sih layak untuk jadi contoh mah ya. Kita sama-sama aja yuk. Kita mau mencoba lebih dekat pada sang holiknya. Dengan cara yang baik menurut Rasulullah SAW. Iya. Oke, lagi mungkin seperti itu aja ya. Siap. Udah terus aya bade dugikeun ha? Apa guys? Oh, taya kayak salah jeneng. Closing statement dulu Kaki. Statement. Closing statement dulu. Itu aja. Kesan-kesannya seperti apa nih? Enak banget. Paling pesan buat teman-teman. Suka bohong. Ini kan ada teman-teman dari GBR yang dia pernah ikut, cuma sekarang dan lagi. Tolong jangan putus asa. Tolong jangan putus asa. Ayo orang ngaji deui. Ulah hera gitu. Jadi banyak yang kan pernah ikut ngaji sama saya, terus balik lagi ke jalan. Nah dia mau ikut lagi teh ngaji apa? Malu maksudnya. Karena ada omongan-omongan mana mah tobat sambal lah, tadi disebut munafik lah dan sebagainya. Tolong jangan putus asa. Jadi ayo bangkit lagi karena orang teh diajar takwa teh hese memang gitu. Diajar takwa sama diajar naik sepeda teh hese kene diajar dia mah bener gitu. Jadi cuma takwa teh susah. Tapi jangan berhenti. Kita waktu belajar naik motor aja kan labuh heula meureun teh langsung pintar. Betul. Tapi kan kita nggak berhenti. Berarti naik lagi, nyoba lagi, naik deh, labuh naik deh. sampai ke advance ahli lah ya. Pun juga kita dalam menjalani perjalanan hidup untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu labuh nangtung deui. Ieu perut deui, tobat deui. Istiqomah. Batur rek ngomong naon ulah didenge. Ulah didenge. Capek ngadenge ngomong batur. Betul. Bener. Be yourself. Be yourself. Gaskeun. Nah, ini untuk pesan untuk semua yang ikut apapun lah. Oke. Ya, karena perpecahan itu bukan geng motor doang, bukan organisasi aja. Main bola wae kamari. Betul. Ya. Dalam hal apapun. Jadi untuk rekan-rekan yang lainnya yang harus kita ingat, kita ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Salam. Jadi hilangkan asobiah di dalam hati. Keakuan ya. Asobiah manda ila asobiatin walaisa minna. Man qatala ala asobiatin walaisa minna. Man mata ala asobiatin walaisa minna. Barang siapa yang mengajak berjuang mati untuk asobiah. Asobiah itu kan kecintaan terhadap fanatisme lah ya. fanatisme yang terlalu berlebihan. Ini tidak akan diakui oleh umat Nabi. Hanya one for all for one, satu untuk semua, semua untuk satu. Jalan balutan Islam. Cukup yang maha satu untuk semua karena semua dicukupi oleh yang maha satu. Oke. Allah. La ilaha illallah. Hidup untuk yang maha hidup. Episode dengan Kang Eki, Grab on Road cukup sekian dulu ya, mudah-mudahan jadi manfaat. Jauh waktu, jauh mata memandang. Pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I can never do enough.